Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Akhlaq lil Banin jilid 4. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Akhlaq lil Banin jilid 4 halaman 34 pelajaran ke-8. Qisasun lis-shadiqin wal kadzibin. Qisasun cerita-cerita lis-shadiqin bagi orang yang jujur wal kadzibin dan bagi para pembohong. Ini masih berkaitan dengan pentingnya kejujuran, bahayanya kebohongan. Ini beliau menulis beberapa kisah yang menjelaskan tentang kejujuran dan kebohongan. Orang-orang jujur, orang bohong. 1. Takhallafa Ka'b bin Malik al-Ansari radhiyallahu an ghazwati Tabuk wa kana qad a'azama 'ala al-masiri walakinnahu sawwafa wa akhkhara al-'azma. Takhallafa, tertinggallah di belakang. Takhallafa Ka'bun, tertinggallah oleh Ka'ab bin Malik al-Ansari. Maksud takhallafa ini tinggal di belakang, tidak ikut. Tertinggallah oleh Ka'ab. Siapa Ka'ab? Ibnu Malik al-Ansariyu, seorang sahabat dari golongan Ansar radhiyallahu anhu. Dari mana tertinggal? An ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk. Artinya beliau ini tidak ngikut perang Tabuk. Wa kana qad azama 'alal masir, dan ada ianya beliau itu qad azama, sungguh bercita-cita ia 'alal masir, untuk berjalan. Tadinya Ka'ab ini memang pengen mengikuti perang Tabuk. Ini perang yang luar biasa sekali ceritanya. Dalam perang ini ada orang-orang yang berusaha untuk membunuh Nabi ketika Nabi pulang dari Tabuk. Orang munafik. Walakinnahu sawwafa, tetapi Ka'ab itu sawwafa, menunda-nunda ia. Wa akharal azma, dan mentakhirkan ia, mentelatkan ia akan keinginannya untuk mengikuti Nabi, ila anfatahul fursah, hingga bahwa luput akannya Ka'ab oleh kesempatan. Artinya begini, di awal memang Ka'ab bin Malik ini pengen mengikuti perang Tabuk, tapi suka menunda-nunda. Akhirnya kesempatan pun hilang. Perang sudah selesai, Ka'ab ini tidak ikut perang. Jadi tidak ikut perang itu di zaman Nabi berbahaya banget, dosa besar. Wa balaghahul khabaru anna Rasulullah, dan sampai kepadanya Ka'ab oleh berita. Apa berita? Anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qad tawajjaha, sungguh telah menghadap ianya Rasul, raji'an. Kita hal zaman dalam tawajjaha, hal keadaan Rasul itu yang kembali dari Tabuk. Berita sampai kepada Ka'ab bahwa Rasul sudah pulang dari perang Tabuk. Fahazina huznan syadida, maka gundah ia, huznan syadida, akan gundah yang sangat. Ini Ka'ab jadi gundah, bingung juga bagaimana beralasan dengan Nabi kok sampai absen gak ikut perang Tabuk. Wa tazakkara ay ya'tazira an takhallufihi bil kadhibi. Tazakkara, dan mengingat ia, berpikir ia akan bahwa mencari alasan ia an takhallufihi, dari sebab tertinggalnya. Takhalluf, tertinggalnya Ka'ab dari perang Tabuk, bil kadhibi, dengan kebohongan. Akhirnya Ka'ab berpikir, apakah dia harus berbohong dengan Nabi, membuat-buat alasan ketidakhadirannya, ketidakikutannya dalam perang Tabuk bersama Nabi. Maksudnya watadzakara, sempat terpikir ia untuk berbohong kepada Nabi. Walakinnahu jahada nafsah, tetapi Ka'ab itu jahada, berjihad ya, mujahadah ya, melatih ia akan jiwanya, akan nafsunya, memaksa ia akan nafsunya.
Namun demikian, beliau berusaha keras untuk menahan diri supaya tidak berbohong. Fa'ajma'a sidqah. Maka mengumpulkan ia. Atau fa'ajma'a sidqah. Maka terkumpullah oleh segala kejujurannya. Wa akhbara bikulli saraha, dan memberitahukan ia dengan seluruh bikulli saraha, dengan semua kejelasan secara terang benderang. Sempat terpikir untuk berbohong, namun beliau tetap berjuang memaksa dirinya untuk bisa jujur. Fa'ajma'a sidqah, maka terkumpullah oleh segala kejujurannya. Akhirnya beliau punya tekad untuk tetap jujur kepada Nabi, apapun yang terjadi tetap harus jujur. Akhirnya wa akhbara bikulli saraha, beliau memberitahukan kepada Nabi dengan apa adanya. Apa yang beliau beritahukan? Bi annahu laisa lahu adna udhrin fi takhallufi anil ghadwah. Dengan bahwa sungguhnya hal wasyik itu tidak adalah baginya Ka'ab itu serendah-rendah alasan dalam tertinggalnya dari perang. Ghadwah, perang Tabuk maksudnya. Akhirnya Ka'ab ini menjelaskan bahwa saya nggak ikut perang Tabuk, nggak ada alasan sama sekali. Nah, nggak ada alasan, artinya nggak berbohong. Memang ketika itu tidak kepengen ikut. Jadi tidak ikut perang ketika diperintahkan oleh Nabi itu satu pelanggaran besar. Memang karena kejujuran beliau apa yang dilakukan oleh Nabi. Fa'afa'anhun nabiyyu, maka memaafkan darinya Ka'ab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalat taubatuhu fil Quran, dan turunlah oleh taubatnya Ka'ab dalam Quran. Maksudnya ayat Al-Quran turun untuk menjelaskan diterimanya taubat Ka'ab ini. Ada beberapa orang yang lain yang taubatnya, ada 3 orang kalau nggak salah, semuanya diterima taubatnya oleh Allah SWT karena benar-benar menyesali dan jujur. Wazalika bi barakati sidqih, bermula demikian itu sabit dengan keberkahan kejujurannya Ka'ab. Nah, inilah pentingnya kejujuran. Dalam kondisi genting sekalipun kita harus jujur, karena sekali berbohong akan ada kebohongan selanjutnya. Wa qad istamarra ala halatihi fil sidqi, wa qad istamarra, dan sungguh tetap ianya Ka'ab ala halatihi, atas keadaannya Ka'ab fi sidqi, dalam kejujuran. Wa ma ta'ammada kadzbatan qad, tidak pernah menyengaja ia akan satu kebohongan pun qad, sama sekali. Artinya sepanjang hidup beliau terus jujur, tidak pernah bohong sama sekali. Wa qissatuhu tawilah, dan bermula kisahnya Ka'ab itu panjang. Wa hiya madzukuratun fi kutubus siyar, dan bermula dianya kisah itu disebutkan dalam kutubus siyar, dalam kitab-kitab sejarah. Jadi siyar ini jamak, kutubun juga jamak. Fi kutubus siyar, dalam kitab-kitab sirah. Siratun, siratani, siyar, dalam kitab-kitab sejarah. Itu yang pertama, kisah tentang kejujuran. Yang kedua, waja'a fil hadisi anna Sa'labah bin Hatib qala, datanglah dalam satu hadis oleh bahwa sungguh Sa'labah bin Hatib berkata, ianya Sa'labah ini cerita tentang Sa'labah ini cerita orang yang tidak jujur, tidak menepati janji. Berkata ianya Sa'labah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoa olehmu akan Allah, ayyarzukani malan, kan bahwa memberi rezekinya Allah akan aku akan harta. Jadi Sa'labah seorang yang miskin. Ini cerita yang masyhur sering kita dengar. Sa'labah datang kepada Rasul minta didoakan supaya mudah rezekinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ya Sa'labah, wahai Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquh. Bermula sedikit yang engkau tunaikan akan syukurnya yang sedikit itu lebih baik daripada banyak la tutiquhu, yang tidak engkau mampu akannya mensyukuri yang banyak. Jadi qalilun mubtada, musawwirnya alat pelulusnya yaitu na'a, tuaddi, kita na'a kepada qalilun. Kata Nabi, ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu, sedikit yang engkau bersyukur itu lebih baik daripada banyak engkau tidak mampu bersyukur. Faraja'ahu, maka murajaah ianya Sa'labah akannya Nabi. Maksud murajaah, kembali ia berulang-ulang kepada Nabi, terus merengek minta didoakan.
Wa qala, dan berkata ianya Sa'labah, walladzi ba'asaka bil haq, demi zat yang telah mengutus ia akan engkau dengan kebenaran, wahai Rasul, la in radakani Allah, sungguh jika memberi rezeki kepadaku oleh Allah malan akan harta, la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqah, sungguh niscaya sungguh u'tiyanna benar-benar akan aku berikan kulladzi haqqin akan setiap yang mempunyai hak hakkahu akan haknya. Jadi Sa'labah ini bersumpah, demi Allah yang telah mengutusmu hai Nabi Muhammad, jika Allah memberikan aku rezeki harta, akan aku berikan setiap yang berhak akan haknya. Artinya zakatnya akan dibayarkan. Fada'alahu, maka berdoa ianya Rasul untuknya Sa'labah. Fattakhadha ghanaman, maka mengambil ianya Sa'labah akan satu kambing. Fanamat kama yanmuddud, maka tumbuh berkembang ianya kambing sebagaimana berkembanglah oleh ulat. Artinya ini cerita pendek di sini. Nabi mendoakan untuk Sa'labah. Dalam satu cerita Nabi memberikan satu ekor kambing kepada Sa'labah. Di sini langsung fattakhadha ghanaman, mengambil ianya Sa'labah akan satu ekor domba. Fanamat, berkembang ianya ghanam tersebut sebagaimana berkembanglah oleh ulat. Ulat kan cepat banget perkembangannya. Begitu juga domba Sa'labah ketika itu sangat cepat perkembangannya. Dari 1 menjadi 2, 3, 4 seterusnya. Hatta dhaqat bihal Madinah, hingga sempit dengan sebabnya ghanam tadi, dengan sebabnya domba yang banyak oleh kota. Kota ketika itu sudah tidak bisa menampung banyaknya domba-domba Sa'labah. Fanazala wadiyan, maka turun ia ke wadi, ke lembah. Akhirnya Sa'labah ini pindah ke lembah, artinya dia mengembalakan dombanya di lembah gunung. Inqata'a anil jamaah wang qata'a, dan terputus ianya Sa'labah dari jamaah wal jumu'ati, dan dari Jumat. Akhirnya karena sibuknya nggak sempat sholat jamaah, nggak sempat lagi sholat Jumat. Fasa'ala anhu Rasulullah, maka bertanya tentangnya Sa'labah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Sa'labah nggak pernah kelihatan lagi? Faqila, maka dikatakan orang, kasura maluhu hatta la yasa'ahu wadin, telah banyaklah oleh hartanya Sa'labah, hatta la yasa'ahu, hingga tidak muat. Ini yasa'a, wasa'a, yasa'a, wasa'a, yasa'u, tapi ada hatta nasab, hingga tidak memuat akannya harta Sa'labah wadin, oleh lembah. Wadin ini fa'il yasa'a, marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah karena isim mangkus madin qadhi, asalnya wadiyun. Orang mengatakan telah banyaklah oleh hartanya Sa'labah hingga tidak bisa menampung akannya harta oleh lembah. Udah enggak muat, sibuk. Qala, berkata ianya Rasul, waiha Sa'labah, ya waiha Sa'labah, wahai kasihan Sa'labah, kata Nabi. Faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaddiqain, maka mengirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaddiqain, akan 2 musaddiqain. Musaddiqain di sini maksudnya 2 orang pemungut zakat. Kenapa Rasul mengirimkan 2 orang? Li akhdhis sedekah, untuk mengambil sedekah. Jadi sedekah zakat itu memang dijemput awalnya. Fastaqbalahuman nasu bisadaqatihim, maka menerima akan keduanya 2 utusan Rasul tersebut oleh manusia, diterima bisadaqatihim, dengan sedekah-sedekah mereka. Ke setiap tempat yang didatangi oleh 2 utusan Nabi pemungut zakat ini, manusia menerimanya dengan baik, semua memberikan zakatnya. Wa marra bisa'labah wa marra, dan lewatlah keduanya 2 orang ini bisa'labah, dengan Sa'labah. 2 orang ini akhirnya sampai ke tempat Sa'labah. Fasa'alahu sadaqah, maka meminta oleh keduanya atasnya akannya Sa'labah akan sedekah. Kedua utusan Nabi meminta sedekah, meminta zakat maksudnya. Wa aqra'ahu kitab Rasulillah, membacakan oleh keduanya akannya Sa'labah akan kitab Rasulullah, akan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi, kitab surat alladzi,
fihi yang dalamnya surat tersebut itu al-faraid, ada segala kewajiban-kewajiban. Dua utusan tersebut membaca surat dari Nabi bahwa di dalamnya berisi tentang kewajiban membayarkan zakat. Faqala, maka berkata ianya Sa'labah, ma hadhihi illa jizyah. Tidaklah bermula ini kecuali itu jizyah, pajak. Ini pajak, ini bukan zakat katanya. Ma hadhihi illa ukhtul jizyah. Tidaklah bermula ini kecuali saudara pajak. Ini pajak ini. Sama aja kayak pajak katanya. Udah mulai pelit si Sa'labah ini. Waqala, dan berkata ianya Sa'labah, irji'a hatta ara ra'i. Kembalilah kalian berdua kepada Rasulullah, hatta ara, hingga aku melihat, ra'i, akan pandanganku. Aku berpikir dulu, nanti aku coba lihat dulu bagaimana nanti kesimpulannya. Kalian pulanglah dulu. Falamma raja'a, manakala telah kembalilah dua utusan Nabi tersebut. Qala lahuma, berkatalah bagi keduanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla ay yukallimahu, sebelum bahwa berbicara oleh keduanya akan Nabi. Ketika dua utusan tersebut sampai kepada Nabi, sebelum utusan ini berbicara dengan Nabi, Nabi sudah berkata duluan. Ya waiha Sa'labah, wahai kasihan Sa'labah. Marrataini, dua kali. Nabi menyatakan ini dua kali, kasihan Sa'labah. Nabi sudah tahu duluan, mungkin dapat wahyu dari Allah bahwa Sa'labah ini memang sudah ditakdirkan menjadi orang yang seperti itu. Fanazalat, maka turunlah oleh firman Allah, wa minhum man ahadallah, sebahagian dari mereka manusia itu siman ahadallah, yang berjanji ia kepada Allah. Lain atana min fadlih, jika memberikan dianya Allah akan kami daripada karunia-Nya Allah, la nasaddaqanna, sungguh benar-benar akan kami sedekahkan, wala nakunanna, dan sungguh benar-benar akan adalah kami minas solehin, dari golongan orang yang soleh. Falamma atahum min fadlih, maka manakala memberikan ya Allah akan mereka dari karunia-Nya Allah, bakhilu bihi, kikirlah mereka dengannya kurnia Allah. Wa tawallau, dan berpalinglah mereka, wahum mu'ridun, dan bermula mereka itu orang yang berpaling. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka mengiringkan dianya Allah akan mereka, akan kemunafikan dalam hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, hingga hari yang akan mereka temui akannya Allah, bima akhlafullah, dengan sebab mereka menyalahi akan Allah, ma wa'aduhu, akan apa-apa yang telah mereka janjikan akannya Allah, wa bima kanu yaktibun, dan dengan sebab ma yang adalah mereka berbohong. Itulah firman Allah turun. Kata Allah, ada sebahagian orang menyatakan jika Allah memberikan karunia limpah yang banyak, mereka akan bersedekah, akan membantu, akan melaksanakan segala kewajiban. Tapi manakala semua itu diberikan, mereka menyalahi janjinya, jadi kikir mereka. Ini bukan hanya kepada Sa'labah, kepada semua orang sepanjang masa hingga hari kiamat ayat ini berlaku. Turun ayat itu. Faja'a Sa'labatu bis sadaqah, maka datang kemudian ketika ayat itu sudah turun, Sa'labah ketakutan. Faja'a Sa'labah, maka datanglah oleh Sa'labah bis sadaqah, dengan membawa sedekah. Datang kembali dia membawa sedekah zakatnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha mana'ani an aqbala, sesungguhnya Allah itu mana'ani, melarang ia akan aku, an aqbala minka, dari bahwa aku terima darimu. Allah melarang, aku tidak bisa menerima sedekahmu. Ya, karena sudah terlambat mungkin, kayak taubatnya Fir'aun. Faja'ala yahussu turaba ala ra'si, maka jadi ianya Sa'labah yahussu, menaburkan ia akan tanah, ala ra'sihi, di atas kepalanya. Sa'labah tersungkur ke tanah, mengambil tanah, menaburkan debu ke kepalanya, tanda penuh penyesalan. Faqala, maka berkata ianya Nabi, hadza amaluk, bermula ini itu amalmu, inilah amalmu. Qad amartuka falam tuti'ani, sungguh telah aku perintahkan akan engkau, falam tuti'ani, tapi engkau tidak taat kepada aku.
Sebelumnya aku telah memerintahkanmu, tapi engkau ingkar, engkau tidak taat. Faqabidha Rasulullah, maka menahan diri. Faqabidha, menahan diri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabidha artinya Rasulullah tidak menerima sedekahnya Sa'labah. Apa yang dilakukan Sa'labah? Ketika Nabi sudah enggak ada ini, ketika Nabi sudah wafat, faja'a biha ila Abi Bakrin, maka datang ianya Sa'labah dengan membawanya sedekah kepada Abi Bakar radhiyallahu an. Falam yaqbalha, maka tidak menerima ianya Abi Bakar akannya sedekah juga. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, waja'a biha ila Umar, datang ianya Sa'labah dengan membawanya sedekah zakat kepada Umar radhiyallahu an fi khilafatihi, pada masa kekhalifahannya Umar. Falam yaqbalha, maka tidak menerima ianya Umar akannya sedekah. Wa halaka fi zamani Utsman, dan mati ianya Sa'labah pada zaman Utsman radhiyallahu an. Inilah kisah Sa'labah. Semoga kita tidak jadi Sa'labah. Kemudian kisah ketiga. Ada banyak kisah ini. Kisah ketiga. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna ammahu Anas bahwa sungguh pamannya Anas. Siapa paman Anas? Anas bin Nadir. Anas bin Nadir radhiyallahu an, lam yashhad Badran, itu tidak menyaksikan ia akan Badar bersama Rasulullah. Jadi paman dari Anas bin Malik ini namanya Anas bin Nadar, tidak ikut, lam yashhad, tidak ikut ia akan perang Badar. Maksudnya tidak menyaksikan, tidak ikut perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqqa zalika ala qalbih, maka fasyaqqa, beratlah oleh demikian atas hatinya pamannya Anas. Ini jadi satu beban tersendiri, merasa bersalah banget karena tidak ikut perang Badar bersama Nabi. Wa qala, dan berkata ianya pamannya Anas, awwalu masyhadin syahidahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghibtu anhu, bermula awal perang. Jadi masyhad ini perang, bermula awal perang, syahidahu, yang menghadiri akannya perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghibtu, itu aku gaib darinya perang, darinya masyhad. Aku gaib, aku tidak datang. Perang pertama yang dilakukan oleh Nabi, aku tidak ikut bersama Nabi. Amma wallah, ketahuilah demi Allah, lain arani Allah, jika memperlihatkan akan aku oleh Allah masyhadan, akan peperangan yang lain, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarayannallahu, sungguh akan melihat oleh Allah, ma asna'u, akan apa yang aku buat. Jadi beliau bersumpah demi Allah, jika Allah memberiku kesempatan untuk bisa mengikuti perang lagi bersama Rasul, maka Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Ini beliau semacam berjanji, begitu bersumpah. Qala, berkata ianya Anas, ini Anas yang meriwayatkan kisah ini, fasyahida Uhudan, maka fasyahida, ikut ianya paman Anas tadi akan perang Uhud, fil amil qabil, pada tahun depan. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz, maka fastaqbalahu, maka berjumpa akannya. Fastaqbalahu, menghadap, bertemu, berjumpa, maka bertemu akannya paman Anas tadi oleh Sa'ad bin Mu'adz. Faqala, maka berkata ianya Sa'ad, ya Aba Amrin, wahai Abu Umar, wa ila aina, Anda mau kemana? Faqala, berkata ianya beliau, wahan lirihil jannah, wahan, mau kemana? Wahan, lagi mengharapkan, wahan, mengharapkan bagi bau sorga. Ini ajidu riha, sungguhnya aku, ini kata paman Anas, sungguhnya aku ajidu riha, aku dapati akan wanginya sorga, duna Uhud, di bawah perang Uhud. Artinya dalam perang Uhud ini aku telah mencium bau sorga. Faqatala, maka berperang ia hatta qutila, hingga dibunuh ianya paman Anas, sehingga paman Anas pun meninggal dalam perang Uhud tersebut. Beliau telah melaksanakan janjinya kepada Allah. Fawujida fi jasad, maka didapati dalam tubuhnya paman Anas tadi, bid'un wa samanun, akan lebih dan 80, akan 80 lebih
80 lebih luka-luki yang ada pada tubuh beliau. Ma baina ramyah, ma 80 lebih ini ma baina ramyah. Ma yang ada ya antara lemparan lembing, wa darbatin dan pukulan pedang, wa ta'natin dan tusukan tombak. Artinya 80 luka lebih itu luka pukulan pedang, tusukan tombak dan lemparan panah. Faqalat ukhtuhu, maka berkatalah oleh saudaranya paman Anas tadi. Faqalat, maka berkatalah oleh saudara perempuannya beliau, bintun Nadar, anak Nadar, adik beliau. Ma araftu akhi, tidak aku mengenal akan saudaraku illa bibananeh. Aku tidak mengenal akan saudaraku ini kecuali dengan bananeh. Bananeh ini kalau nggak salah ini dengan gigi seri beliau. Artinya karena hancur tubuh beliau banyak luka-luki, hingga adik beliau sendiri tidak mengenalnya, melainkan dengan ada tanda-tanda di gigi. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah oleh ini ayat. Rijalun sadaku ma ahadullah alaih. Laki-laki yang jujur mereka akan apa-apa yang telah mereka janjikan akan Allah di atasnya apa-apa. Jadi alaihi kembali kepada ma. Artinya ini pujian Allah ada laki-laki yang mereka jujur melaksanakan apa yang telah mereka janjikan. Panjang, harus 2 kali baca. Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.